Shalom dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Amsal pasal 30 ayat 5 hingga 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Cenderung sekali kita mencari alasan untuk mempertahankan tindakan kita, sekalipun tindakan yang salah dan dosa, oleh karena ia sangat diingini dan dirasa sayang untuk ditanggalkan. Namun pada masa yang sama, tidak mahu pula dilihat sebagai orang yang bersalah atau berdosa, maka mulailah seseorang itu untuk mencari alasan yang kukuh untuk mempertahankan tindakannya. Saudara-saudari, ketika ada perkara salah yang amat kita sukai dan sulit untuk dibuang, maka kita berusaha untuk membelanya. Dan bagi orang yang giat di dalam gereja, demi menjaga nama baiknya, dia turut berusaha mengupas dan mengkontekstualisasikan dengan menambah dan mengubah suai firman Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan memang sangat mengasihi kita, namun dosa tetap dosa. Tiada komprominya dengan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib demi menebus kita dari hukuman dosa. Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Perbuatan membenarkan tindakan salah dan dosa adalah suatu kebodohan dan membuat dirinya terus-menerus terperangkap dalam belenggu dosa. Dengan terkeluarnya ia dari jalan atau lorong perjalanan iman berkompaskan firman Tuhan. Tidak ada kompromi bagi terang dan gelap. Ada hamba Tuhan yang pernah saya dengar berkata, kata taubat ini boleh kita fahami dengan tidak, akan, ulangi, buat, apa yang terjadi. Kita tidak akan mengulangi dosa yang sudah kita tinggalkan demi hubungan kita yang baru dengan Yesus. Saudara-saudari, mari belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan. Mari belajar untuk menyalibkan keinginan daging kita. Firman Tuhan bukanlah untuk ditambah, ditolak, dan diambil mana yang sesuai keinginan kita saja. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudari, bukan firman Tuhan yang disesuaikan untuk diri kita, tetapi kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang harus tunduk kepada kita, tetapi kitalah yang harus tunduk kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami cenderung mengambil remeh kebenaran firman-Mu, karena kami terlalu sayang akan sesuatu tabiat dosa yang mungkin sudah mendarah daging di dalam diri kami.
Tolong kami agar kami sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan. Amin.